Sebetulnya kita tidak hanya berbicara tentang kebersihan di sekolah ya. Paling penting itu kita dinyatakan memenuhi kriteria sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Ya betul, harus berlanjut ya, betul. Tidak hanya pas menang penghargaan udahan aja enggak betul. ya, harus terus berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Distrik Jabar. Jumpa lagi dengan saya Dewi Nuraini di podcast Sapa seputar aktual pendidikan juara Distrik Jabar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada bapak-bapak dari SMA 1 Babakan Madang. Sekolah ini adalah meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir kepala sekolahnya langsung nih. Beliau adalah Bapak R. Sofyan Nirwan SPDMM. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Perjalanan jauh ya dari Kabupaten Bogor ya, lumayan ke Bandung. Pergi jam berapa nih Pak tadi? Tadi kita sekitar jam 9 ya. Jam 9. Ya. Ya, alhamdulillah lancar ya Pak mungkin ya Pak? Alhamdulillah ya, kita lewat tol ya. Ternyata perjalanan ya kebetulan sedang tidak ada macet ya. Karena mungkin weekday ya Pak. Kalau besok mungkin kayaknya udah kepegat macet gitu ya. Betul. Iya, beliau Bapak Kepala Sekolah telah didampingi oleh manajer program Adiwiyata di SMA 1 Babakan Madang, yaitu Bapak Budi Setiawan SPDI. Selamat siang juga Pak Budi. Selamat siang, apa Bu kabarnya Dewi? nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Dewi juga sehat ya. Alhamdulillah. Bersama tim Sapa Distrik Jabar. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah hadir nih Pak, jauh-jauh ke Tikomdi. Kami sangat senang sekali kedatangan sekolah-sekolah yang berprestasi untuk kami wawancara nih, untuk kita siarkan sejauh barat bahwa SMA 1 Babakan Madang ini telah meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya mungkinnya warga Distrik Jabar, apa sih bedanya ada sekolah penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri? Kalau ini mandiri ya Pak ya? Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, penghargaan Adiwiyata Mandiri itu apa? Apa bedanya mungkin tadi sama Adiwiyata Nasional, dan kriteria penilaiannya itu seperti apa? Mangga Pak Sofyan. Baik, sebelumnya saya mungkin izinkan untuk mengaturkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh Tikomdik Jabar ya untuk podcast hari ini. Terkait dengan pertanyaan tadi bahwa ada Adiwiyata tingkat nasional dan tingkat mandiri ya. Itu sebetulnya tingkatan-tingkatan ya dalam predikat yang diraih oleh sekolah ya. Terkait dengan program Adiwiyata. Dan sebetulnya program Adiwiyata itu dimulai ya dari tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten jadi dulu tingkat yang kabupaten, berjenjang ya Pak ya? Betul, berjenjang dan berkelanjutan ya. Jadi kalau kita dinilai memenuhi tingkat kabupaten, kita akan diberikan predikat sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian selanjutnya kita bisa maju untuk menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi ya. Tuh. Kemudian dari tingkat provinsi ya, kalau lolos nih. Ya, lolos sudah berhasil jadi sekolah ya. Adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian kita bisa mengajukan untuk menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Nah, setelah kita menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional ya, maka kita berhak untuk ya naik predikat ya. Naik menjadi, lagi ya, tingkatannya setelah nasional itu ada lagi ya Pak ya? Iya, itu tingkat mandiri. Jadi tingkat mandiri itu memang tingkat yang paling tertinggi ya dalam program sekolah Adiwiyata ya. Makanya kalau tadi di surat bisa ada kata apa nasional mandiri itu sebetulnya kurang tepat ya. Karena memang nasional dan mandiri itu berbeda. Berbeda tingkatannya. Berbeda tingkatan. Betul begitu. Iya. Tadi kriterianya apa aja nih Pak untuk mencapai peringkat tertinggi ini? Sekolahnya harus kan mungkin kalau sekolah tingkatan Adiwiyata Nasional udah bersih ya. Nah, ini mungkin harus super bersih mungkin ya. Itu seperti apa nih penilaiannya? Sebetulnya kita tidak hanya berbicara tentang kebersihan di sekolah ya. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita bisa mewujudkan ya budaya yang berwawasan lingkungan ya. Dalam hal ini bukan cuma kebersihannya ya, tapi kita juga
seberapa bisa kita ya menerapkan ya kebiasaan misalnya pada warga sekolahnya ya untuk berbudaya lingkungan ya. Ya yang paling utama misalnya ya pertama untuk hemat energi hemat air, terus juga perilaku terhadap lingkungan yang baik ya, beretika dengan lingkungan itu seperti apa ya. Termasuk juga bagaimana kita menerapkan budaya kesehatan untuk diri kita sendiri ya terkait dengan lingkungan misalnya untuk mengurangi sampah plastik misalnya ya kita budayakan setiap hari itu kita bawa alat makan sendiri dan sendiri alat minum sendiri ya Pak ya. Semua siswa, semua guru dan staf ya pokoknya semua warga sekolah itu ya itu dibiasakan seperti itu ya. Sebab kita yakin bahwa ketika kita menggunakan alat makan dan minum sendiri ya maka pertama tingkat kesehatannya pasti terjamin ya. Sebab kita sendiri yang mencucikan ya. Iya, betul. Beda kalau misalnya jelas ya pakai sabun gitu nyucinya. Beda dengan kalau misalnya yang mencuci itu yang pedagangnya ya. Betul. Mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan masalah bersih atau tidaknya. Sebab ketika mereka banyak pelanggan mungkin mereka juga akan kejar tayang juga. Kejar tayang. Airnya juga mungkin ganti atau enggak gitu ya Pak? Asal saja kan ya. Jadi mereka cucinya asal gitu. Dan kita nggak punya jaminan bahwa alat yang kita pakai itu sehat ya kalau misalnya menggunakan. Apalagi kalau sampai misalnya mereka menggunakan kemasan plastik kan ya, artinya itu akan menambah sampah plastik yang ya menjadi momok yang luar biasa mungkin ya bagi lingkungan kita. Begitu mungkin. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi itu ya Wargi Distrik Jabar bedanya penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional. Jadi di sini SMA 1 Babakan Madang Kabupaten Bogor sudah berhasil meraih penghargaan tertinggi untuk Adiwiyata itu ya, Adiwiyata Mandiri. Hebat sekali Pak penghargaannya. Terima kasih. Dan peran utama sekolah ini tadi kan untuk Adiwiyata Mandiri ini kan udah harus menjadikan budaya sekolah gitu ya. Bukan hanya kebersihannya saja, tapi tadi ada budaya perilaku mungkin ya untuk para siswa dan maupun GTK-nya itu sendiri. Nah itu perjuangannya itu seperti apa sih Pak? Mungkin kan tadi kalau dari tingkat kabupaten, kota gitu, jadi provinsi, jadi nasional itu kan perubahan tidak mudah gitu kan, menciptakan perubahan perubahan perilaku kepada siswa dan GTK. Nah itu mungkin seperti apa nih Pak perjuangan Bapak waktu itu bisa meraih penghargaan tahun ini? Baik, sebetulnya mungkin sedikit ada yang harus saya koreksi ya. Pembiasaan atau pembudayaan tadi itu yang saya katakan atau saya jelaskan sebelumnya itu sebenarnya sudah kita mulai sejak kita di tingkat kabupaten ya. Cuma semakin kita meningkat predikat kita ya ada banyak tuntutan yang lain ya yang harus kita tambahkan gitu ya. Betul. Termasuk misalnya kalau kita dari nasional ke mandiri itu kita dituntut untuk bisa mengimbaskan ya budaya berwawasan lingkungan yang kita sudah biasakan itu ke sekolah lain ya, sekolah imbas gitu ya. Ada 2 atau 3 sekolah imbas yang harus kita berikan di sekolah sekitar mungkin ya Pak. Betul, sekolah sekitar ya, untuk supaya mereka juga bisa menjadi sekolah adiwiyata juga gitu ya. Dan hal yang lain lagi, kalau untuk di sekolah mandiri itu kita dituntut juga untuk bisa melakukan inovasi-inovasi ya terkait dengan tentunya ya masalah lingkungan hidup seperti itu, begitu. Dan tantangan yang ini ya besar sekali tentunya ya bagi kami ya. Setiap kita naik tingkat kan sebab tuntutannya lebih beda lagi gitu ya Pak. Ya. Makin tinggi tingkatannya, makin tinggi tuntutannya ya. Dan untuk menjadi sekolah mandiri saja mungkin kita nggak langsung ya setelah nasional itu bisa langsung menjadi mandiri ya. Kami sudah mengajukan 3 kali ya. 3 kali kita sempat mengajukan ya untuk bisa lolos di tingkat mandiri ini, tapi ya baru tahun ketiga ini kita alhamdulillah bisa lolos ya. Tahun sebelumnya kita masih ya. Perjuangannya cukup cukup panjang dan panjang, mungkin agak-agak rumit juga mungkin ya karena tadi perubahan perilaku semua pihak gitu yang ada di sekolah. Karena ini mungkin menuntut keberlanjutan juga kan ya. Iya betul, harus berlanjut ya, tidak hanya pas menang penghargaan udahan aja enggak ya. Harus terus berkelanjutan. Apalagi tadi ada sekolah imbas ya. Kita harus menjadi contoh, tentunya harus jadi role model untuk mereka gitu ya Pak ya.
Nah mungkin dari Pak Budi mungkin sebagai manajer di tataran teknis nih Pak. Iya, siap. Seperti apa tadi mungkin perjuangan tadi kan 3 tahun katanya Iya, nih betul, Bu. berjuang untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri ini. Mungkin bisa menceritakan Pak. Baik, Ibu Dewi, terima kasih banyak sebelumnya. Sebelum saya menjawab, mungkin saya mohon izin untuk menyampaikan terima kasih kami kepada Disdik Provinsi Jawa Barat, juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang telah mensupport kami dan juga mengapresiasi SMA Negeri 1 Babakan Madang sehingga kita bisa sampai ke tingkat sekolah Adiwiyata Mandiri ini. Iya. Terkait dengan bagaimana perjuangan kami untuk masuk di sekolah Adiwiyata Mandiri ini, betul tadi seperti Bapak Kepala Sekolah sampaikan, kita ini sudah mencoba yang ketiga kalinya, Bu. Jadi tahun pertama kita mencoba gagal, maka dari perjuangan itu kan tidak boleh menyerah begitu saja. Kemudian kita mencoba tahun kedua, tahun kedua juga kita gagal, dan kemudian dari tahun ke-1 dan kedua itu kita coba evaluasi bagian-bagian mana yang kita harus tingkatkan di tahun ini. Nah, alhamdulillah akhirnya di tahun 2023 ini kita dinyatakan memenuhi kriteria sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri. Dan untuk di Cardistik Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, SMA 1 Babakan Madang itu satu-satunya yang masuk di Adiwiyata Mandiri. Wow, hebat gitu. sekali. Jadi 3 tahun Bu kita untuk perjuangannya, dan kita mulai rintisan untuk Adiwiyata Mandiri itu kita mulai dari tahun 2018. Jadi setelah 2018 itu kita kan tadi seperti Bapak Kepala Sekolah sampaikan, beda nasional dengan mandiri itu kita harus punya sekolah imbas, Bu. Iya. Dan dengan SK dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, kita waktu itu mendapatkan 3 sekolah imbas yang wajib kita bimbing agar mereka bisa naik level. Nah, jadi syarat agar kami bisa lolos ke Adiwiyata Mandiri itu perjuangannya lebih ke arah eksternal. Jadi bagaimana kita memandu satu sekolah agar naik tingkat. Maka di salah satu syarat untuk kita masuk ke Adiwiyata Mandiri itu, salah satu syaratnya adalah bagaimana apakah sekolah yang kita bina ini sudah berhasil masuk ke Adiwiyata berikutnya. Nah, alhamdulillah kita disupport oleh 5 sekolah ya Pak. 5 sekolah betul. yang imbasnya. Jadi kita 5 sekolah imbas. Ini juga kami ucapkan terima kasih kepada sekolah imbas kami yang juga sudah. Sekolah mana saja nih Pak mungkin bisa diekspos gitu para warga distrik Jabar. Kita spill ya Bu, 5 sekolah itu. Yang pertama SMA Negeri 1 Citerep, kemudian SMA 1 Sukaraja, kemudian SMP Negeri 2 Sukaraja, SMP Negeri 2 Babakan Madang, dan SMP Negeri 3 Cibinong. Dan 5 sekolah itu pada saat kita bina itu sudah naik level. Ada yang dari kabupaten ke provinsi, ada yang dari kabupaten ke provinsi sampai ke nasional gitu. Nah, jadi itu kita lebih ke arah bagaimana kita wajib untuk bisa mengantarkan sekolah imbas kita ini naik level ke level berikutnya. Nah, maka itulah yang menjadi kriteria penilaian kami. Jadi sekolah-sekolah Adiwiyata nasional yang ingin masuk ke Adiwiyata Mandiri itu harus mengantarkan sekolah imbasnya naik level ke Adiwiyata berikutnya. Begitu. Pasti tidak mudah ya Pak. Maksudnya kan ini soalnya eksternal, kalau internal mungkin lebih mudah ya. Kita lebih punya power lah gitu untuk menginstruksikan sesuatu. Kalau ke eksternal kan mungkin harus beda pendekatannya. Gimana nih Pak? Cara mengimbaskan nih kepada sekolah-sekolah lain nih, terutama kan ada yang beda jenjang juga, ada SMP gitu ya. Seperti apa nih Pak? Ya betul. Yang terpenting itu kan ada konsistensi ya. Ada konsistensi dari sekolah binaan kita itu. Jadi tidak hanya setelah dia mencapai satu level kemudian stagnan di situ gitu ya. Tapi mereka terus berkelanjutan gitu ya. Sebab memang prinsip Adiwiyata itu kan ya. Berkelanjutan ya ada Pak. Partisipatif ya dan berkelanjutan gitu ya. Itu kan prinsipnya. Dan alhamdulillah ya melalui beberapa pendekatan ya secara ya khusus ya, karena kita juga kan punya punya grup ya. Kalau di tingkat kepala sekolah itu ada grup MKKS namanya, betul ya. Ada
ada sering pertemuan itu lewat itu mungkin kita sering ya ngobrol dari sering koordinasi lah betul, mungkin lah harus ya. lebih sering itu Betul, pastinya ya. lebih intensif. Dan yang jelas juga mungkin tim dari kita kan punya tim ya yang di bawah manajernya ini. Oh ya, di bawah Pak Budi ini ya. juga cukup proaktif ya untuk terus ya membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah sekitar ya dan menyampaikan beberapa hal penting tentang sekolah data dan ya pentingnya kita menjaga konsistensi itu untuk terus ya menjalankan program ini begitu. Oke. Terus memilih sekolah imbasnya itu milih sendiri Pak atau dipilihkan oleh pusat misalnya atau seperti apa nih pemilihan sekolah imbasnya? Sebetulnya kita milih ya. Iya. Kita milih tapi kita ya? sampaikan ke pusat itu pusat. untuk diberikan legal formalnya. Sebab kalau kita tiba-tiba langsung begitu saja kan juga ya. Pasti agak susah gitu. Betul ya. Butuh hitam di atas putih. Betul. Ya soalnya. Dan juga emang sekolah-sekolah sasaran kita juga kan nggak semuanya sama juga ya. Betul. Jadi ini menyangkut political will dari pimpinannya ya. Ada yang mereka memang cukup konsen dengan masalah lingkungan, ada juga mungkin yang nggak kesana gitu ke hal yang lain. Betul, dan kita juga kan nggak bisa memaksakan. Iya, betul. Gitu, ya. Oke, jadi dipilih sendiri ya mungkin yang terlihat proaktif mungkin akan menjadi sekolah imbas gitu. Betul. Oke. Nah mungkin apakah rencana tahun depan apakah seperti apa nih Pak kalau udah tingkatan mandiri nih? Jadi harus dipertahankan mungkin ya predikatnya itu kan? Ya betul ya. Jadi harus tetap berjuang nih Pak ya tiap tahun berarti nih ya? Ya saya kira pada prinsipnya kan predikat itu hanya sebuah hadiah bonus ya, side effect sebetulnya ya dari usaha kita ya. Sebab goal kita sebetulnya program ini sebetulnya bukan ya untuk mendapatkan predikat itu ya, tapi bagaimana kita secara real bisa ya mewujudkan budaya hidup yang berwawasan lingkungan ya. Dan memahami pentingnya gitu ya kita memiliki etika terhadap lingkungan itu gitu yang baik itu kan ya. Iya betul. Jadi kalaupun kemudian ada penghargaan mungkin itu ya kita anggap sebagai bonus ya, tadi bonusnya ya, Pak. Gitu. Jadi artinya target kita kan bukan itu sebetulnya ya. Oleh sebab itu maka ya ketika kita sudah diberikan predikat itu ya bagi kita ya itu hanya sebagai penyemangat ya bahwa kita memang ya alhamdulillah ternyata ya usaha kita ya dihargai gitu ya. Tapi tanpa itu pun sebetulnya kita ya tetap siap berusaha bertekad gitu, untuk terus menjalankan program ini ya. Karena itu kebutuhan untuk sekolah ya saya kira. Betul Pak. Begitu. Cara mendidik anak-anak kita ya untuk di masa depan tentang lingkungan gitu ya tentang karena tentang lingkungan itu kan kebutuhan kita semua ya. Iya betul. Iya betul. Nah mungkin tadi kan Bapak selalu mengulang kata keberlanjutan nih program keberlanjutan ini. Nah mungkin ada inovasi apa gitu Pak di SMA 1 Babakan Madang yang menjadi inovasi untuk Adiwiyata ini yang dari dulu tuh udah konsisten diberlakukan oleh siswa dan tadi ya selain membawa peralatan makan dan minum sendiri, nah mungkin ada inovasi lain gitu Pak yang beda dari yang lain nih bisa mendapatkan predikat mandiri Adiwiyata Mandiri ini. Mangga Pak Budi. Siapa? Teknis lapangan. Iya teknis lapangan. Baik Ibu Dewi terima kasih banyak. Jadi selain budaya peduli lingkungan, kita juga dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi berkaitan dengan perilaku ramah lingkungan. Salah satunya yang kita kemarin menjadi andalan dari inovasi Adiwiyata Mandiri kita itu adalah inovasi daun ketapang dan secang. Nah, gimana tuh Pak? Jadi ini kebetulan juga sudah kita ikutkan di gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor dan mendapatkan juara 1. Jadi ini inovasi yang dilakukan oleh guru dan juga peserta didik yang berkaitan dengan pemanfaatan daun ketapang yang memang pohon ketapang itu tumbuh di sekitar kita sebagai pohon peneduhnya. Nah karena sampah dari daun ketapang ini adalah sebagai sebuah aset, bukan sebagai sebuah masalah bagi kita, maka ini kita jadikan sebagai sebuah inovasi dan muncullah inovasi yang namanya daun ketapang dan secang. Dakucang, betul. Disingkatnya menjadi dakucang. Betul. Okay. Dan ini mendapat juara 1 di gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor. Nah, ini dari salah satu tujuan dari inovasi ini adalah bagaimana
peserta didik ini bisa memformulasi daun ketapang dan secang ini menjadi cairan yang bisa menormalkan pH air. Dan ini pangsa pasarnya adalah para peternak ikan. Gitu. Itu salah satunya. Kemudian inovasi yang lainnya seperti biasanya kita berkaitan dengan tadi seperti Bapak sampaikan berkelanjutan, itu inovasi-inovasi atau yang berkaitan dengan gerakan-gerakan yang selama ini kita lakukan, misalkan gerakan menghemat energi, kemudian penghijauan, konservasi air, konservasi energi, itu terus kita lakukan. Dan terpenting memang berkelanjutan itu adalah bagaimana peserta didik kita di SMA 1 Babakan Madang ini mendapatkan value-value edukasinya. Misalkan di sekolah kita ada ada biodigester misalkan. Memang biodigester itu tidak akan bisa untuk digunakan untuk secara besar atau tidak akan bisa digunakan untuk dapur rumah tangga lah. Tetapi value yang ingin kita munculkan adalah bagaimana peserta didik ini mampu dan mengetahui bagaimana proses daur ulang sampah organik ini berubah menjadi sebuah energi terbarukan gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana value-value yang ingin kita tanamkan agar peserta didik itu bukan hanya peduli dan ramah lingkungan di sekolah, tetapi juga mengimbaskan kepada keluarga dan lingkungannya gitu. Oke. Saya tertarik tadi dengan daun tadi apa yang diolah menjadi cairan untuk menetralisir air gitu ya. Nah itu jadi si daunnya diapain dulu nih Pak prosesnya nih? Nah nanti untuk ini ada sedikit gambaran mungkin Bu Dewi ya. Untuk lebih jelasnya nanti Bu Dewi bisa kunjungi channel YouTube SMA 1 Babakan Madang. Baiklah. Ada iklan. Di endorse nanti. Ya jadi si ketapang dan secang ini itu melalui proses pengolahan dipanaskan dengan suhu air tertentu, itu kemudian diekstraksi dan sebetulnya proses sederhana saja, hanya diambil sari dari airnya menggunakan air panas, betul. Dan sudah bisa diujikan sebagai cairan untuk menstabilkan ya, mohon maaf ya bukan menetralkan ya, tapi menstabilkan pH air gitu. Dulu kan zamannya ini Bu, waktu Covid kemarin kan zamannya ikan cupang. Nah, itu kan booming ikan cupang kan. Nah, itu kebetulan ide ini muncul ketika booming ikan cupang tuh, yang dimana ikan cupang ini membutuhkan penstabil pH air itu. Nah, maka karena kan memang umumnya sudah ada kan daun ketapang itu untuk menstabilkan pH air. Nah, tetapi dari inovasi kita ini bagaimana itu meng-add value. Salah satunya dengan menggunakan secang tadi gitu. Jadi itulah yang jadi inovasinya sebetulnya. Kalau dari ketapangnya memang biasa, tetapi ketika di add value-nya, dimodifikasi dengan menggunakan daun secang ini akhirnya menjadi sebuah inovasi yang baru gitu. Diramu diramu lagi ya, supaya lebih inovatif gitu kan, dan memanfaatkan bahan-bahan yang memang ada di sekitar sekolah gitu ya. Dan supaya efeknya juga ya lebih terasa gitu ya untuk masyarakat sekolah dan maupun masyarakat yang di sekitar sekolah. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, lebih banyak lagi tentang tantangan mungkin Pak nih ya. Mungkin nanti bisa menjadi pelajaran untuk para sekolah lain yang ada di Jawa Barat. Pastinya kan untuk tadi selain mempertahankan penghargaan ini gitu ya. Terus tadi kan ada sekolah imbas juga. Nah, saya ingin bertanya tentang tantangan terberat nih dari internal dulu deh. Apa sih Pak tantangan dalam tadi mungkin menciptakan inovasi tadi, atau mungkin ada tantangan terberat nih yang menurut Bapak yang agak susah gitu nih. Dan cara mengatasinya tentu saja Pak. Silakan Pak. Baik, yang saya rasakan ya, tantangan yang paling berat itu sebetulnya ya, bagaimana kita bisa membentuk budaya tadi itu ya. Itu kan dimulai dari pembiasaan. Ya. Betul. Dari dalam soalnya itu ya Pak. Betul. Dan tidak mudah ya. Betul. Untuk merubah kebiasaan seseorang yang tadinya memang ya mereka biasa budaya praktis kan ya, inginnya tuh kalau makanan ya pakai kemasan plastik. Betul. Gitu ya, untuk praktis seperti itu, dan tanpa memikirkan ya dampaknya kan terhadap lingkungan ya.
Nah, ketika kita ini coba rubah ya, kita kan harus merubah mindset mereka gitu ya. Betul. Bahwa kita harus menggeser ya. Upaya untuk mencari kepraktisan itu ya pada satu hal yang lebih ya sifatnya lebih lebih berkelanjutan gitu ya, sebab mungkin kita sekarang ini bisa saja ya menggunakan kemasan yang praktis ya, yang mudah lebih kan, gampang tapi gitu ya. kemudian kita akan kesulitan gitu ya, akan hidup dalam lingkungan yang menyulitkan gitu ya. Betul. Ketika kita tertimbun oleh banyak sampah dan sebagainya, kemudian juga dampak dari sampahnya itu kembali ke kita juga kan ya. Nah itu, jadi membiasakan itu mungkin yang sulit ya, apalagi sampai merubah menjadi sebuah budaya ya. Dari mulai bagaimana membiasakan siswa itu, misalnya untuk siswa ya, supaya mereka itu membawa alat makan sendiri ya, kemudian juga mereka membiasakan mereka untuk biasa peduli terhadap ya lingkungan ya, dimulai dari misalnya menjaga kebersihannya, membuang sampah sesuai dengan tipe kategorinya ya, kategori gitu ya. jenis sampahnya itu gitu kan ya. Itu pada awal-awal dan memang ya selalu ya itu menjadi hal-hal yang cukup sulit mungkin, cukup sulit ya, tadi tantangan ya. betul ya. Betul. Jadi nggak mudah ya. Dan itu perlu kerja keras dan berkelanjutan tanpa bosan-bosan begitu ya. Makanya ini teman saya ini luar biasa Bu ya. Jadi dia tataran teknis langsung soalnya. Betul ya. Jadi beliau ini hampir setiap Senin itu Senin pagi WA itu sudah sebar tuh, bahwa jangan lupa bawa tumblernya, bawa tempat makannya, gitu ya. Di setiap grup kelas mungkin ya itu. Betul, kita kan tiap kelas kan sudah punya ya, punya grup WA perwalian masing-masing kelasnya gitu ya. Nah itu sebar ke wali kelas, wali kelas sebar ke siswa gitu ya. Jadi budaya seperti begitu kan. Terus juga budaya bagaimana gitu ya, jangan sampai ada satupun yang misalnya merokok ya, atau membakar rokok ya. Walaupun mereka gurunya juga berarti nggak boleh ya Pak ya. Itu kan hal yang sulit ya. Iya betul. Ya, jadi kita awalnya mungkin ya sering ya bertentangan ya dengan kebiasaan lama yang mungkin bagi mereka ya sulit untuk dirubah ya. Termasuk juga mungkin kita awal-awal bertentangan terus dengan kantin ya. Kantin itu kan inginnya kan mereka menjual makanan dengan kemasan yang praktis ya. Praktis, plastik ya, kemudian juga wadah ya, tempat makanan itu misalnya dari styrofoam dan sebagainya. Nah, itu kan lumayan berat ya gitu ya. Dan mungkin pada awal-awal ya yang namanya kantin ya, ada banyak yang ngeyel sebenarnya. Jadi kita harus siap perang ya. Jadi diedukasi terus lah Pak ya. Betul tanpa ya. pantang menyerah. Jadi kita komunikasikan baik-baik ya, kita sampaikan terus gitu ya. Dan lama kelamaan ya akhirnya itu bisa menjadi sebuah kebiasaan juga ya. Tapi tantangannya sangat besar. Dan sangat pastinya berat, butuh proses yang panjang ya Pak untuk mengedukasi. Betul. Dan sekolah itu kan dinamis ya. Artinya warganya bukan hanya itu saja. Satu tahun sekali kita akan ganti. Jadi terus edukasi lagi. Ada yang baru lagi. Yang baru itu kan mereka membawa budaya yang ya dari luar kan, yang masih bebas. Ketika masuk itu mereka harus kita edukasi ya. Dan itu juga bukan pekerjaan yang ringan ya gitu ya. Betul, saya kira makanya ini tadi saya katakan ya, penting untuk menjaga konsistensi kita ya dalam menjalankan program ini gitu. Supaya berkelanjutan itu ya. Baik. Begitu mungkin. Ya, Pak Budi mungkin menambahkan pernyataan Pak Kepala. Untuk tantangan mungkin ada, kalau saya simpulkan ada dua Bu ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita terus untuk tadi seperti Bapak sampaikan, menumbuhkan dan mengedukasi dengan istiqomah gitu ya. Karena kalau mengedukasi sesekali itu enggak istiqomah. Betul. Gitu kan. Tapi kita memang harus istiqomah dan harus siap di kitanya bagaimana terus mengedukasi seluruh warga sekolah agar memiliki budaya lingkungan bersih dan juga perilaku yang tadi peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua untuk selanjutnya adalah bagaimana SMA 1 Babakan Madang ini bisa terus memberikan praktik-praktik baiknya untuk sekolah-sekolah, terutama sekolah adiwiyata nasional yang akan
menuju jenjang ke sekolah adiwiyata mandiri. Nah, ini akan menjadi salah satu tanggung jawab kita, menjadi salah satu amanah buat kami semuanya. Bagaimana kita juga akan terus untuk bisa sharing dan berbagi dengan sekolah-sekolah adiwiyata nasional yang hendak akan melanjutkan ke sekolah adiwiyata mandiri. Insya Allah kita siap men-sharingkan Pak ya, apa-apa yang tadi nanti kita yang bisa kita berikan, kita bisa imbaskan. Insya Allah kita akan siap berbagi pengalaman gitu. ya. Untuk kita sama-sama bisa menciptakan sekolah-sekolah yang memang ya berkriteria ya. Peduli terhadap lingkungan lah ya. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Bapak-bapak. Mungkin ada pesan nih atau tips nih untuk sekolah-sekolah lain yang baru mau memulai nih Pak. Mungkin apa yang harus mereka lakukan pertama kali gitu Pak? Apakah harus menciptakan inovasi dulu nih atau seperti apa nih? Langkah pertama aja supaya nanti sekolah-sekolah di Jawa Barat pun terbetrik gitu ya niatnya untuk aku pengen ikutan jadi sekolah adiwiyata mandiri nih seperti SMA 1 Babakan Madang. Gimana Pak? Baik, kalau dari sisi saya sebagai pimpinan tentunya ya ini kan terkait dengan kebijakan ya, kebijakan yang harus diberikan. Ya. Maka langkah pertama yang saya lakukan biasanya ya kita kumpulkan ya guru-guru juga staf usaha ya itu untuk membuat ya persepsi yang sama dulu ya itu dan kita jelaskan ya sejelas-jelasnya tentang apa sih itu ya sekolah adiwiyata itu gitu ya secara esensi ya tentunya dan ketika guru-guru itu memang sudah atau warga sekolah itu ya terutama ya yang pertama itu guru dulu dengan guru itu dulu, ya dengan karyawan-karyawan lain itu ya mereka sudah mulai itu paham dan kita sudah membuat sebuah kesepahaman ya. Nah, itu kita bisa lakukan dari hal-hal yang terkecil ya. Dari mulai menata bagaimana pengelolaan sampah gitu ya. Terus menata perilaku yang tadinya sembarangan buat buang sampah gitu ya. Kemudian juga meningkatkan lagi dari mulai yang tadinya biasa hanya membuang sampah ya ke tempatnya, tapi kita sekarang sudah mulai memilah ya dan sampah. Memilih betul memilih kemana kita harus membuang sampah itu ya organik atau anorganik betul ya sudah terbagi begitu ya. Nah seperti itu mungkin pada awal-awal ya dan itu biasanya kita secara kebijakan ya kita lakukan secara menyeluruh ya dari mulai kita membuat visi bersama yang terkait dengan lingkungan itu ya. Kalau kita harus punya ya kesamaan visi kan ya. Kemudian juga kita masukkan dalam kurikulum juga ya bahwa guru-guru harus ya semuanya itu ya punya semangat yang sama ya untuk terus mengkampanyekan tentang pentingnya sekolah yang berwawasan lingkungan itu ya. Maksudnya pentingnya siswa terutama ya memiliki wawasan tentang lingkungan ya, tentang lingkungan yang baik begitu dan perilaku sehat tadi betul ya. Dan setelah itu baru kita ya lakukan hal-hal yang teknis ya sifatnya yang lebih detail gitu. Iya. Oke. Nggak mungkin menambahkan Pak Budi. Baik, Ibu terima kasih. Yang pertama ini mungkin pesan untuk teman-teman yang sekolahnya saat ini sudah di fase adiwiyata nasional ya Bu ya. Karena nanti tahun-tahun berikutnya akan merintis ke adiwiyata mandiri. Yang pertama kali harus dilakukan betul seperti tadi Bapak lakukan, tadi Bapak sampaikan. Mungkin saya akan sedikit melengkapi. Yang pertama, yuk luruskan niat dulu, gitu ya. Apa tujuan untuk masuk ke adiwiyata mandiri ini? Nah, mudah-mudahan kan ini menjadi ladang pahala sebetulnya ya, karena untuk menerapkan budaya lingkungan kepada masyarakat sekolah itu kan menjadi pahala amal jariah tentu saja. Kemudian yang kedua, tips untuk yang sekolah adiwiyata nasional saat ini akan masuk ke adiwiyata mandiri, tentu saja harus melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nanti Dinas Lingkungan Hidup akan membantu dan mengarahkan sekolah-sekolah mana yang siap untuk diimbas. Nah, nanti langkah pertamanya setelah nanti dari DLH Kabupaten menunjuk beberapa sekolah untuk bisa di follow up oleh sekolah bersangkutan, oleh adiwiyata nasional ini. Kemudian nanti bersilaturahmi dan dibuat dengan nota kesepahaman, ditandatanganilah MOU.
MOU pengimbasan itu. Nah, berarti sudah ada kesepakatan antar dua sekolah ini untuk saling bekerja sama. Nah, nanti dari MOU ini baru diserahkan kepada DLH. Nah, setelah nanti DLH menerima MOU antara sekolah Adiwiyata Nasional dengan sekolah Imbas, nanti DLH Kabupaten akan menerbitkan surat keputusan. Surat keputusan yang isinya adalah sekolah Imbas yang harus diimbas oleh sekolah Adiwiyata Nasional tadi, Bu. Dan dokumen itu adalah dokumen resmi yang menjadi salah satu syarat untuk masuk ke Adiwiyata Mandiri. Betul. Jadi kita sekolah yang kita imbas itu harus ada legal formalnya dalam bentuk SK pengimbasan. Maka nanti yang akan pertama kali ditanya oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada saat proses seleksi administrasi di Adiwiyata Mandiri adalah ada tidak SK pengimbasan dari DLH, dan dia harus dan surat keputusan pengimbasannya ini harus diterbitkan setelah atau beberapa bulan setelah diterimanya atau ditetapkannya sekolah tersebut menjadi sekolah Adiwiyata Nasional. Gitu. Nanti ini juga mungkin tips ya, Bu ya, karena kita pernah mengalami kekeliruan penanggalan. Nah, jadi si surat SK MOU ini itu harus dilakukan setelah kita ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata Nasional. Jadi jangan dilakukan sebelumnya. Jadi itu tidak akan dihitung sebagai salah satu syaratnya. Nah, kemudian yang ketiga ini tips untuk yang Adiwiyata Nasional mau ke yang mandiri adalah tetap istiqomah. Jadi untuk tahun pertama mungkin itu akan masuk di fase gagal dulu. Jangan menyerah aja ya. Jangan menyerah gitu kan. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah Adiwiyata Mandiri, Bu, itu umumnya tidak ada yang langsung 1 tahun atau 2 tahun setelah Adiwiyata gitu Mandiri dapat gitu. Jadi ada yang malah ya beberapa sekolah itu ya yang dari tahun 2017 sudah tingkat nasional sampai saat ini belum juga dapat juga yang mandiri. Tingkat mandiri gitu ya. Mereka mungkin ya tadi mungkin ya kurang istiqomah atau suka nyerah aja gitu. Begitu ya. Iya. Itu Bu, satu lagi mungkin ya. Tentu saja harus ada dukungan dari pimpinan Adiwiyata Mandiri itu. Kalau sudah ada di Adiwiyata Nasional, maka kebijakan pimpinan di sekolah Adiwiyata Nasional itulah yang akan menjadi kunci. Karena pimpinan ini akan mendorong tim untuk selalu terus semangat untuk melakukan pengimbasan di sekolah-sekolah imbas gitu. Oke, terima kasih banyak nih Bapak-Bapak. Tadi tips dan triknya, tadi sharingnya, tadi udah disebutkan, mungkin warga di Jabar juga sudah mendengar ada best practice yang mereka lakukan tadi dengan inovasi dakucang tadi ya, daun ketapang dan secang tadi diproses untuk menstabilkan pH air. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas kehadirannya. Sama-sama. Sayang sekali waktunya terlalu sebentar ya. Tadi saya sangat tertarik sekali tentang SMA 1 Babakan Madang. Mungkin nanti Tikomdik akan berkunjung langsung ke sana ya untuk sangat melihat. ditunggu ya Pak. Ditunggu ya. Iya, untuk melihat inovasi yang telah dilakukan dan kita liput aja di sana gitu ya. Jadi terima kasih telah datang dan wargi Distrik Jabar, sekian perbincangan kita dengan SMA 1 Babakan Madang atas penghargaan Adiwiyata Mandiri ini, penghargaan tertinggi yang telah diraih oleh SMA 1 Babakan Madang. Dan jangan lupa tetap saksikan kami dan di YouTube Distrik Jabar, dan jangan lupa podcast Sapa Distrik juga telah hadir di website Distrik Jabar langsung. Jadi kalau misalnya nggak sempat nonton di YouTube, tetap ada di website Distrik Jabar. Baik, terima kasih. Sekian untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.